Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar. Wa usalli wa sallimu ala habibina al-akhyar ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang al-amru terakhir ya. Sebelum kita masuk ke an-nahyu, kita akan membahas meralat sedikit tentang pelajaran sebelumnya, itu di halaman 24. Coba dibuka halaman 24 tentang al-kalam. Di situ ada al-kalam yang qasimu bi'tibari madlulihi ila qismaini. Al-awwal al-khabar wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dhatihi. Kemarin sebelumnya ana menjelaskannya ma yasluhu an yuqala liqailihi innahu shadiq aw kadhib. Jadi khabar itu adalah, ana jelaskan sebelumnya, yang bisa orang dikatakan pembicaranya itu dia bohong atau tidak, jujur atau bohong. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Yang paling tepatnya adalah lidzatihi. Ya, yang paling tepatnya adalah perkataannya mengandung kebohongan atau kejujuran itu, lidzatihi. Tapi itu sebenarnya untuk pendekatan aja kemarin itu biar lebih mudah dipahami. Jadi itu. Begitu juga dengan al-insya ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi, yaitu yang tidak mengandung kejujuran atau kebohongan pada kata tersebut, pada perkataan tersebut, bukan orangnya. Kenapa? Karena orangnya belum tentu, misalnya kalau dikatakan dia misalnya ana sudah makan tadi, misalnya sudah sarapan tadi. Kalau dia dibilang bohong atau tidak, bisa saja misalnya dia saat itu bohong gitu. Ternyata dia belum sarapan misalnya. Nah, tapi bisa saja atau misalnya dia sudah memang benar sudah sarapan, tapi bisa saja dia memang banyak bohongnya gitu. Nah, jadi bukan orangnya, tapi perkataannya yang lebih tepat. Perkataannya itu mengandung kebohongan atau tidak. Itu ya, diralat ya. Nanti biar lebih tepat ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang ad-darsu tasi' an-nahyu, pelajaran ke-9, yaitu an-nahyu, larangan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wan-nahyu istid'a'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi wa yadullu ala fasadil manhi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al ibahah aw at tahdid aw at tasfiyah aw at takwin. Ini sepertinya oke. Ini matanya ya. Ini mirip-mirip dengan al-amru. Kalau al-amru istid'a'ul fi'li, sekarang istid'a'u tarki. An-nahyu istid'a'u tarki. Meminta meninggalkan satu perbuatan bil qauli, tentunya dengan ucapan. Artinya kalau misalnya dengan isyarat seperti misalnya lampu merah, itu tidak dianggap larangan. Lampu merah tidak dianggap larangan. Kenapa? Karena tidak dengan ucapan. Paham ya? Mimman huwa dunahu, untuk orang yang di bawah. Untuk orang yang di bawah, bukan orang yang di atas. Kalau di atas namanya larangan itu untuk orang di atas, itu namanya doa atau permohonan. Kalau ke orang tua itu namanya permohonan. Kalau sesama level namanya iltimas. Ala sabilil wujub. Nah, dengan menunjukkan kewajiban ya, yang menunjukkan kewajiban.
Wa yadullu ala fasadin nahyi anhu, dan juga menunjukkan rusaknya larangan tersebut, batal. Wa tari li sighatil amri wal muradu bihi al-ibahah. Jadi sama dengan al-amru, an-nahyi juga terkadang ada berbentuk larangan tapi maknanya bukan larangan. Maknanya bukan larangan. Sighatul amri wa taridu sighatul amri. Jadi ada perintah itu tapi bentuknya maksudnya adalah boleh, mubah. Awit tahdid, atau dia mengancam, bentuknya ancaman. Awit taswiyah, atau menunjukkan persamaan. Awit takwin. Oke. Kemudian asy-syarah, penjelasannya. Dzakara al-musannif rahimallahu taala thalatha masail. Penulis, siapa penulisnya? Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Abul Ma'ali rahimallahu taala, al-mutawaffa sanah 400 wa thamaniyah wa sittin wa sab'in. Enggak ada yang ingat ya? Hah? Jadi harus dihafal. Jadi penulis menyebutkan di buku ini, di matan ini, ada 3 poin, 3 masalah yang berkaitan dengan bab nahi ini. Al-ula, yang pertama, ta'rifun nahi, definisi dari nahi. Definisi nahi adalah haitsu arrafahu bi annahu istid'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, yaitu istid'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Sama kayak al-amru kemarin ya. Ini masalah pertama, ta'rifnya istid'a'u tarki mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Jadi sama kayak al-amru, bedanya apa di sini? Kalau al-amru fi'il. Kalau al-amru fi'il. Mimman huwa dunahu, untuk orang yang lebih rendah posisinya. Artinya kalau yang di atas bukan larangan namanya, walaupun bentuknya sama. Seperti misalnya Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhidna. Itu namanya permohonan atau doa. Ala sabilil wujub. Nah, sama kayak al-amru ala sabilil wujub, bukan ibahah dan bukan apa lagi? Mandub. Oke. Kemudian bil qauli, ana kelupaan nulis bil qauli. Sini ada terlupakan, bil qauli. Bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Bil qauli ya, artinya apa? Bukan pakai isyarat. Kalau lampu merah, kalau rambu-rambu lalu lintas itu bukan larangan. Bukan larangan di sini dalam hal menurut ahli usul fikih. Fal istida'u talab, huwa talab. Istida'a adalah permintaan. Wa qawluhu bil qawli qaidun. Perkataan bil qawli di sini adalah qaid, penyikat.
akhrajal istida'u bil isyarah. Nah, jadi bukan permintaan dengan isyarat. Masalan, contohnya fala yusamma nahyan. Kalau isyarat itu bukan dinamakan larangan. Fi istilahil usuliyyin, dalam istilah orang usul. Wa qawluhu mimman huwa dunahu, dan makna mimman huwa dunahu yaitu untuk orang yang di bawah. Akhraja, mengeluarkan, atau bukan berarti malau kanal istida'u mimman huwa musawin. Jadi bukan larangan adalah walaupun bentuk larangan, misalnya Arga bilang ke Zailani, jangan duduk di sini. Jangan duduk di sini, itu bukan larangan karena mereka sama levelnya. Paham ya? Itu namanya iltimas. Apa iltimas itu? Kalau sesama itu apa namanya? Iltimas itu kayak menyentuh gitu. Apa berharaplah kira-kira maknanya? Berharaplah. Bukan anjuran lah. Bukan, artinya bukan larangan sesungguhnya gitu. Au a'la, atau misalnya lebih tinggi. Misalnya antum bilang ke Allah, ya Allah jangan hukum aku, la tu'akhidni. Itu kan bentuknya larangan, la nahiyah dengan fi'il mudhari. Nah, itu kan bentuknya larangan. Tapi walaupun bentuknya sama-sama larangan, ketika antum tujukan larangannya kepada yang lebih tinggi, kepada Allah misalnya, itu namanya bukan larangan, tapi apa namanya? Doa atau permohonan. Sama dengan misalnya kalau antum katakan kepada orang tua antum, wahai ayah, jangan pergi misalnya. Nah, itu namanya bukan larangan, tapi apa namanya? Permohonan. Fala yusamma nahyan istilahan. Ini bukan dinamakan atau bukan termasuk larangan dalam istilah. Maksudnya istilah para ahli usul fikih. Itu masalah pertama, definisi dari an-nahyu. Paham semuanya ya? Hakiki paham ya? Paham. Insyaallah. Ats-tsaniyah, poin yang kedua, masalah yang kedua, annan nahya yadullu ala fasad, bahwa larangan itu menunjukkan kerusakan, maksudnya kebatalan, atau satu amalan, satu ibadah itu batal, tidak sah. An-nahyu idza kana fi ibadatin fa innahu yaqtadi fasadaha. Kan-nahyi an siyami ayyamil idaini. Larangan apabila dalam ibadah, masalah ibadah itu fa innahu yaqtadi fasadaha, maka itu menunjukkan kerusakannya, maksudnya kebatalannya atau tidak sahnya ibadah tersebut apabila dilarang. Misalnya puasa pada hari Id itu dilarang, tapi antum lakukan, maka tidak sah. Itu maksudnya. Yaqtadi fasadaha, berkonsekuensi tidak sah. Kannahi an siyami ayyamil idaini, seperti misalnya larangan puasa pada 2 hari Id. Wa amma fil muamalah fa in kana an-nahyu yata'allaqu bidatiha aw bi ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha fala tasihhu. Tapi beda lagi dalam masalah muamalah. Kalau dalam masalah muamalah, kalau berkaitan dengan zat ibadah tersebut atau muamalah tersebut, atau dengan rukunnya atau syaratnya, maka itu tidak sah muamalah tersebut. Kan nahyi, seperti larangan menjual an bai'i ma la yaqdir an ala tasallumihi, seperti larangan menjual yang tidak bisa diserahkan, yang tidak bisa diserah terimakan. Misalnya antum jual motor antum, misalnya antum jual motor tapi motor antum hilang gitu, entah di mana. Nah, misalnya motor antum dicuri orang, ya kan? Antum nggak tahu posisi motornya di mana.
Terus antum jual ke teman antum, misalnya Jailani jual motor, tapi motornya dicuri orang entah di mana. Dia sendiri nggak tahu, kemudian dijual ke Abduh misalnya. Nah, itu tidak sah. Wa bai'ul majhul, atau menjual barang yang tidak diketahui. Barang yang tidak diketahui misalnya antum jual barang yang ada di misalnya di bawah atau di misalnya antum sendiri antum punya barang misalnya punya warisan misalnya ada dalam kotaknya terkunci misalnya. Antum sendiri tidak tahu apa yang dalam kotak itu, tapi itu milik antum karena antum sudah mendapat warisan dari ayah antum misalnya. Antum sendiri tidak tahu apa isinya misalnya. Antum jual barangnya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak sah. Karena antum sendiri tidak tahu apa yang antum jual gitu. Bisa saja emas, bisa saja perak, bisa saja beras dan seterusnya. Kemudian wa bai'ul majnun, dan orang gila yang menjadi penjual itu tidak sah juga. Wa idza kana ya'udu ila amrin kharijin fala yadullu ala fasadil aqli. Apabila larangannya itu bukan pada zatnya atau rukunnya atau syaratnya, tetapi di luar itu. Amrin kharij, di luar itu. Fala yadullu ala fasadil aqli. Maka itu tidak menunjukkan akadnya tidak sah, tidak rusak, maksudnya tidak sah. Akadnya tidak rusak, tidak sah, tetap sah. Kan nahi 'anil bai'i ba'da nida'il jum'ati ats-tsani. Seperti misalnya larangan menjual setelah adzan kedua pada hari Jumat. Oke? Itu lebih jelas lagi kita buat ringkasannya. Fasad di sini artinya adalah rusak, maksud di sini adalah tidak sah. Dia terbagi dua. Kalau dalam ibadah ya. Jihah wahidah. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Misalnya al-salat, contohnya oke. Itu berkaitan dengan jihah wahidah. Salatu
Oke, sekarang masalah muamalah. Ini fil ibadah. Fil ibadah. Atas. Oke, perhatikan. Kesimpulannya di sini. Jadi, apakah larangan itu ketika dilarang, ada larangan tapi dilakukan, apakah itu tidak sah? Nah, itu maksudnya. Fasad di sini, rusak di sini maksudnya adalah tidak sah. Paham ya? Ini dulu harus dipahami. Kata fasad di sini maksudnya apa? Tidak sah. Misalnya, dalam ibadah itu ada dua tinjauan. Ada tinjauan pertama, perhatikan, as-salatu fi awqatil karahah. Nah, salat pada waktu makruh atau larangan. Salat pada waktu yang dilarang, seperti misalnya salat mutlak setelah subuh, salat mutlak ketika matahari persis di tengah hari, misalnya persis dia di tengah, posisinya istiwa namanya, atau salat mutlak pada waktu setelah salat asar. Nah, lihat di sini, kalau antum kerjakan salat tersebut, antum salat mutlak ya, biar lebih mudah. Salat mutlak itu tidak ada kaitan, bukan salat rawatib. Ya salat aja gitu, salat aja. Jadi konsekuensinya adalah antum berdosa, ya'tham, berdosa. Kemudian yang kedua, tidak sah. Salatnya tidak, paham? Jadi kalau antum misalnya setelah subuh, antum sudah salat subuh, kemudian setelah itu antum salat lagi. Salat mutlak namanya. Mungkin antum lagi galau, lagi stres, tiba-tiba pengen salat aja biar tenang gitu misalnya. Antum salat mutlak. Jadi konsekuensinya adalah antum berdosa, salatnya tidak sah. Begitu juga dengan misalnya puasa pada hari Id, Idul Adha atau Idul Fitri. Itu kan ada larangannya. Nah, antum ketika melakukan puasa pada hari Id tersebut, maka konsekuensinya antum berdosa juga dan tidak sah puasa antum. Paham sampai di sini? Kemudian yang kedua, nah di sini ada berdasarkan pandangan yang berbeda. Contohnya misalnya, sholat menggunakan baju maghzub. Apa baju maghzub? Ghosab, hasil curian. Misalnya antum nyuri
nyuri baju misalnya. Antum pakai untuk sholat. Apa konsekuensinya? Ada beda pendapat dari para ulama. Ini pendapat pertama mengatakan taslihu wala itsab. Salat antum sah, tapi antum tidak dapat pahala. Nah, itu pendapat yang pertama ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan antum salat menggunakan baju yang dengan baju yang hasil curian, taslihu wa yusabu wa ya'tham. Sah salat antum mendapat pahala atas salatnya, tapi antum berdosa. Berdosa karena menggunakan baju ini, baju curian itu. Baju curian. Minjam nggak bilang. Itu beda lagi bahasannya. Jadi fokus kita sekarang. Kalau misalnya ada baju kan laundry, contohnya laundrynya itu ada baju orang itu termasuk. Itu kan syubhah namanya. Itu beda lagi pemirsa. Ini jelas-jelas hasil curian. Itu nanti dibahas. Fokus dulu ke sini. Ini paham atau enggak dulu. Nanti tuh. Itu kan ada kemungkinan kalau di situ. Jadi kalau misalnya antum izin ya, walaupun izinnya terakhir itu kan enggak masalah jadinya. Atau misalnya laundry tertukar. Itu kan beda lagi pembahasannya, bukan salah antum misalnya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sah salatnya wa yusabu wa ya'tham. Antum dapat pahala tapi antum berdosa. Seperti itu. Kemudian berarti ini salah ya. Kemudian yang pendapat yang ketiga, la tasihu lakin saqatat talab. Tidak sah salat antum, tidak sah salatnya, tapi ini pendapat yang ketiga ya. Tidak sah salat antum, tapi antum lepas dari tanggung jawab. Artinya antum tidak bakal dituntut di hari kiamat gitu. Paham? Misalnya antum sholat duhur, kan sholat wajib. Kan wajib, harus dilakukan. Sholat antum itu tidak sah, tapi antum tidak dihukum nantinya. Paham? Beda dengan misalnya antum sholat zuhur ketika masuk waktu zuhur antum tidak sholat, kan antum dihukum nantinya di hari kiamat gitu. Beda ya? Oke. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat Hanabilah, pendapat para Imam Hanabilah, madhab Imam Ahmad mengatakan la tasihu wa la yusab, tidak sah dan tidak dapat pahala. Nah, ini lebih keras lagi. Nah, tidak sah dan tidak dapat pahala. Paham ya? Oke. Jadi ini nggak ada. Kecuali sholat qadha namanya. Sholat qadha. Misalnya antum kelewatan sholat sunnah fajarnya, boleh antum qadha. Seperti itu. Kalau sholat mutlak, artinya bukan sholat fajar, bukan sholat qadha, bukan sholat apa gitu, bukan sholat rawatib. Itu namanya sholat mutlak. Artinya tidak ada niat sama sekali, tidak ada niat tertentu. Sholat aja gitu. Cuman pengen menenangkan diri kah, atau pengen nambah pahala, itu tidak boleh pada waktu itu. Tapi kalau sekarang ini antum boleh sholat seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian ini pada ibadah, larangan pada ibadah. Sekarang kita bahas larangan pada muamalah. Lihat, terbagi dua. Kalau dia muamalah itu berkaitan dengan zatnya, muamalah itu tersendiri, atau rukunnya, atau syaratnya, larangan itu berkaitan dengan rukun, zatnya atau syaratnya. Misalnya, idza ba'a ma la yamlik. Nah, ini adalah salah satu syarat. Nah, berkaitan dengan syarat. Maka yaqtadil fasad, tidak sah. Perhatikan. Kalau berkaitan dengan ini, zatnya atau rukunnya atau syaratnya, maka tidak sah. Paham? Misalnya, antum tidak, kata Nabi SAW, la tabi' ma la tamlik, atau la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual apa yang bukan milikmu. Itu kan sudah jelas ada larangannya. Tapi antum tetap jual misalnya. Misalnya Agil jual sepatu Dimas misalnya. Nah, itu kan bukan punya dia. Walaupun misalnya ada yang beli, misalnya orang sudah berlaku jual belinya misalnya.
sudah jadi transaksi, sudah serah terima barang, orangnya udah pergi kemana gitu. Nah, walaupun sudah kayak gitu, sudah serah terima barang, sudah dapat uang, itu tetap tidak sah. Paham ya? Karena berkaitan dengan syaratnya. Kemudian adapun di luar ini, kalau berkaitan dengan di luar ini, dilarang tapi di luar ini, maka lihat di sini, amrun kharijun anha, di luar zatnya, di luar rukunnya, di luar syaratnya. Misalnya al-bai'u fil masjid. Di dalam hadis Nabi mengatakan tidak boleh menjual di masjid. Maka jual belinya sah, wala yaqtadil fasad. Nah, artinya sah jual belinya, tapi dia berdosa. Nah, paham ya? Yasihu walakin ya'sam. Kenapa? Karena ada larangannya gitu. Jual belinya sah, antum jual beli di masjid, sah antum jual barang antum, tapi antum berdosa. Karena tidak berkaitan dengan ini. Seperti itu. Paham ya? Atau contoh lain misalnya al-bai'u ba'da nida'il jum'ah ats-tsani. Jual beli setelah azan kedua. Azan kedua pada hari Jumat. Artinya setelah azan kedua kemudian naik mimbar khatibnya. Maka sama hukumnya. Yasihu wa la yaqtadil fasad lakin ya'sam. Sah jual belinya, tapi antum berdosa. Paham ya? Dalilnya surah Al-Jumu'ah. Oke. Kemudian kita masuk kepada masalah yang ketiga, poin yang ketiga. Ats-tsalitsah sighatul amri al-mutaqaddimah qad taridu li ghairil wujub wa qad taridu lil istihbabi aw lil ibahah kama taqaddam. Wa qad taridu litahdidi aidan ka qoulihi ta'ala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Jadi al-amru itu terkadang walaupun dia bentuk perintah tapi bukan bermakna wajib. Tapi bukan bermakna konsekuensinya bukan wajib gitu. Seperti misalnya i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini adalah i'malu. Ada fi'il amar di sini, perintah. Tapi bukan berarti maknanya adalah perintah. Justru ini adalah ancaman. Karena maknanya i'malu ma syi'tum. Terserah kalian, kerjakan terserah kalian gitu. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi bukan berarti ketika Allah menyuruh kita untuk berbuat semau kita, bukan berarti Allah itu membiarkan kita gitu. Tentu ada konsekuensinya. Itu artinya ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan maksiat, bagi orang yang tidak mau meninggalkan yang haram seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan terserah mau buat haram, mau buat maksiat terserah. Bukan berarti Allah itu menyuruh kita berbuat maksiat gitu. Terserah, tapi ada hukuman itu maksudnya. Jadi walaupun bentuk perintah, tapi maknanya bukan wajib, konsekuensinya bukan wajib, tapi tahdid, ancaman. Waqad taridu litaswiyah ka qoulih ta'ala isbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum. Nah, ini juga bukan wajib maksudnya di sini, tapi adalah hanya menyampaikan sama saja gitu. Menyampaikan bahwa kalian mau sabar mau tidak ya sama saja. Cuman menyampaikan aja, ngasih tahu aja. Wa qad taridu litakwin ka qoulihi ta'ala kunu qiradatan khasiin. Nah, dan terkadang makna perintah itu litakwin, berubah, menyuruh berubah. Jadilah kalian monyet-monyet yang terhina. Seperti itu. Sebenarnya ini kalau dalam pelajaran balaghah juga ada yang mengatakan ini adalah bentuk hinaan. Perintah tapi bermakna hinaan.
Wa minal masail muta'alliqah bihadzal bab aidan ar-rabi'ah anna sighatul nahy hiya la taf'al. Nah, poin yang keempat adalah bentuk nahi, bentuk larangan. La taf'al. Lam nahiyah, la nahiyah dengan fi'il mudhari'. Qaqaulihi ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggibah sebagian kalian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ini adalah la nahiyah dan fi'il mudhari'. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Wal aslu fin nahi annahu yaqtadi tahrim. Nah, asalnya adalah kalau al-amru yaqtadil wujub, kalau an-nahi yaqtadi at-tahrim. Jadi setiap ada larangan, asalnya, hukum asalnya itu menunjukkan hukumnya apa? Haram. Setiap ada larangan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka itu hukum asalnya apa? Haram. Illa annahu qad ya'ti li ghairi tahrim kal karaha. Nah, akan tetapi terkadang itu larangan itu berbentuk selain tahrim, berbentuk selain haram, seperti al-karaha, menunjukkan makruh. Ka hadisi la yatanaffas fil ina'. Seperti misalnya hadis la yatanaffas fil ina'i, inilah adalah larangan tapi bukan haram. Muttafaqun alaih. Wa hadza sya'nun nawahi al-waridah fil adab. Karena ini berkaitan dengan adab. Jadi adab itu biasanya bukan haram tapi makruh. Kalau setiap adab berkaitan dengan adab ada larangan, itu menunjukkan makruh bukan haram. Ghaliban, kebanyakan, bukan semua ya. Mungkin juga ada yang walaupun dia dalam adab tapi ada larangannya, tetap aja hukumnya haram. Tapi ini kebanyakan yang berkaitan dengan adab, apabila ada larangan dalam adab, masalah adab, kebanyakan itu menunjukkan makruh bukan haram. Paham ya? Oke. Kemudian kita masuk kepada ad-darsul ashir. Sebelumnya kita selesaikan dulu penilaian ini. At-taqwim. Dha' alamat as-sahih amama al-ibarat as-sahihah. Letakkan tanda benar di depan ungkapan yang benar. Wa alamat al-khata', dan tanda salah di depan ungkapan al-khati'ah. Amama al-ibarah al-khati'ah, di depan ungkapan yang salah. Al-awwal qaulul 'abdi fi du'aihi Allahumma la tatruk li dzamban illa ghafartahu. Yusamma nahyan 'indal usuliyyin. Nah, perkataan seorang hamba misalnya dalam doanya, Allahumma la tatruk li dzamban illa ghafartahu. Apakah ini dinamakan larangan pada orang ahli usul fikih? Tidak, berarti salah. Yang kedua, al-bai'u wasyira'u fil masjid manhiyun anhu wal 'aqdu sahih. Benar apa salah? Jual beli di masjid dilarang tapi akadnya sah. Benar apa salah nih? Benar. Kemudian terakhir, qad taridu ba'dun nawahi fil adabi wa takunu litahrim. Qad taridu, terkadang, perhatikan, terkadang ada sebagian larangan dalam masalah adab wa takunu litahrim, yang menunjukkan haram. Wa qad taridu, terkadang. Terkadang ada. Adab itu berbentuk larangan yang menunjukkan haram. Benar. Karena sebagian larangan yang pada adab itu kebanyakan, bukan semua. Bukan setiap ada larangan dalam masalah adab, larangan itu maksudnya adalah hukumnya makruh gitu, bukan semua. Itu kebanyakan. Oke? Nah,
Sekarang kita masuk kepada pelajaran berikutnya, ad-darsul ashir, al-am. Al-am. Apa makna al-am? Umum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, musannif penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammal 'amu fahuwa ma 'amma syai'ani fasa'idan. Adapun am yang dimaksud dengan am adalah fahuwa ma 'amma syai'ani, yaitu yang mencakup dua hal. Fasa'idan atau lebih. Yang qaulihi amamtu Zaidan wa Amran bil 'ata. Dari perkataan contoh misalnya amamtu Zaidan wa Amran bil 'ata. Aku mengalahkan Zaidan dan Amr dalam masalah pemberian. Wa amamtu jami'an nasi bil 'ata, dan aku mengumumkan, artinya aku memberi semua manusia tanpa terkecuali. Aku memberi semua manusia. Yang pertama tadi aku memberi Zaidan dan Amr. Wa alfaduhu arba'ah. Wa alfadu arba'ah. Lafaz am ini ada 4. Al-ismul wahid maksudnya mufrad. Al-ismul mufrad atau al-wahid al-mu'arraf bil alifi wal lam. Al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Itu yang pertama. Isim yang mufrad tapi ada alif lamnya. Contohnya misalnya al-insan. Insan itu mufrad, kemudian ada alif lamnya, al-insan. Wa ismul jam'i al-mu'arraf bil lam. Isim jama' al-mu'arraf bil alif wal lam. Ini kurang alifnya. Wa ismul jam'i al-mu'arraf bil alif wal lam, bil alif wal lam. Wa asma'ul mubhamah. Kemudian yang ketiga, isim mubham. Apa isim mubham? Isim yang enggak jelas. Isim yang enggak jelas, aslinya isim yang tidak ada ketentuannya. Seperti misalnya man, siapa saja gitu. Tidak ada kepastiannya, ini siapa orangnya gitu. Fi man ya'qil. Untuk man ini digunakan untuk orang yang berakal, digunakan untuk yang berakal. Wa ma fi ma la ya'qil. Ma, huruf ma ini digunakan apa saja untuk yang tidak berakal. Wa ai, dan ai fil jami'i. Ai ini pada semua, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Wa aina fil makani. Aina ini digunakan untuk tempat. Wa mata untuk fil zaman. Mata digunakan untuk waktu. Wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Dan ma untuk bertanya dan jaza balasan wa ghairihi. Wala fin nakirat, dan la itu pada kata nakirah, seperti kaqaulika la rajula fid dari, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Jadi tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Jadi tanpa terkecuali gitu. Wal umumu min sifatin nutqi. Umum ini adalah sifat nutqi, ucapan. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Jadi umum ini tidak berlaku, umum itu tidak berlaku untuk perbuatan. Misalnya satu yang berbuat semua kena, itu misalnya. Itu paham enggak? Contohnya misalnya contohnya dalam buku ini ada salah seorang sahabat berjima pada bulan Ramadan. Dan itu kan perbuatan. Dan itu tidak berlaku pada setiap orang berjima gitu hukumnya. Hukumnya dia puasa atau dia membayar kafarah. Tapi ketika orang melakukan jima pada bulan Ramadan, misalnya orang lain, itu tidak bisa langsung disamakan hukumnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan
Kalau yang pertama dia datang ke Nabi, dia memang sengaja gitu. Tapi kemudian yang kedua bisa saja ada kemungkinan yang lain, bisa saja dia dipaksa, bisa saja dia lupa misalnya, bisa saja gitu. Bisa saja dia lagi mimpi gitu. Ya kan? Ada kemungkinan. Artinya ketika misalnya ada orang berjima di bulan Ramadan langsung dihukum membayar kafarah gitu, tidak bisa gitu. Karena itu perbuatan seperti itu. Karena ada kemungkinan gitu. Paham ya? Oke. Asy-syarh. Dzakara al-musannif rahimallahu taala fi hadzal babi thalatha masail. Penulis rahimallahu taala menyebutkan dalam bab ini, bab al-am ini ada tiga masalah, 3 poin. Al-ula ta'riful am. Yang pertama adalah definisi dari am. Wa 'arrafa bi annahu ma 'amma syai'ani fasa'idan. Penulis menjelaskan, mendefinisikan, yaitu yang dimaksud dengan am di sini adalah ma 'amma syai'ani fasa'idan, yang mencakup 2 hal fasa'idan atau lebih. Yang mencakup 2 hal atau lebih. Misalnya Anda katakan misalnya, Anda tidak melihat seorang pun di ruang ini. Nah, Anda tidak melihat seorang pun di ruangan ini. Baik itu maksudnya adalah 2 orang atau lebih atau 3 orang, seperti itu. Anda misalnya, Anda tidak akan memukul siapapun. Baik 2 orang maupun lebih, seperti itu. Wa yu'arraf aidan bi annahu lafdhun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Dan wa yu'arraf aidan, dan didefinisikan juga al-am di sini, definisi lainnya adalah lafdhun yastaghriqu, lafaz atau kata yastaghriq. Yastaghriq itu mengambil atau mencakup juga lah. Yastaghriq itu mengambil atau mencakup. Ma yasluhu lahu min ghairi hasrin, apa yang mungkin tanpa batasan. Jadi am ketika dikatakan umum itu tidak ada batasnya. Paham ya? Am tidak ada batasnya. Misalnya, siapa yang hadir di sini wajib duduk. Nah, tidak ada batasnya, mau siapa, mau mudir datang, mau pemimpin yayasan datang, tidak ada batasnya. Mau kepala sekolah, mau kepala stitma, mau santri, mau mahasiswa, tidak ada batas. Paham ya? Umum, siapa saja yang hadir di ruangan ini wajib duduk. Misalnya, fal'amu yashmalu jami'al afradi as-salihah lid-dukhuli tahtahu. Am adalah yashmalu, am itu mencakup jami'al afrad as-salihah lid-dukhuli tahtahu, mencakup semua al-afrad, semua kata as-salihah yang bisa lid-dukhuli tahtaha, yang bisa masuk di bawahnya. Misalnya manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau yang sudah berumur gitu. Walau kanat nadirah, walaupun itu nadirah, jarang. Oke. Ma la yasluhu min ghairi hasrin. Ma yasluhu lahu min ghairi hasrin tadi itu, di situ ada catatan kaki, fal a'dadu kami'ah wa alaf wa milyun la tadullu 'ala umum. Nah, jadi kalau misalnya angka 100 atau angka 1000 catatan kakinya itu la tadullu 'ala umum, itu tidak menunjukkan umum. Li'annaha mahsurah, karena itu terbatas gitu. Misalnya
jumlah yang boleh masuk ruangan ini adalah 100 orang. Itu kan terbatas. Artinya apa? Kalau lebih dari 100 tidak boleh masuk gitu. Kecuali misalnya siapapun boleh masuk. Itu kan beda. Siapapun boleh masuk ruangan ini. Beda nggak? Nah, itu artinya mau 1000 orang, mau 100 orang, mau 10.000 orang, mau 1.000.000, ya nggak apa-apa, masuk aja. Yang penting muat gitu. Tapi kalau misalnya tidak boleh lebih 100 orang masuk ruangan ini, itu kan beda. Atau 1000 misalnya, atau 1.000.000, la tadullu ala umum, itu tidak menunjukkan umum, li'annaha maksurah, karena terbatas. Wa kadzalika nakirah al-musannah. Nah, demikian juga misalnya nakirah tapi musannah. Walaupun nakirah tapi musannah. Seperti kabi' saubaini. Seperti menjual 2 baju. La tadullu 'alal umum, itu tidak menunjukkan umum karena terbatas, cuma 2 gitu. Bi khilafil nakiratil mufradah wal jam'. Beda dengan nakirah mufradah wal jam'. Misalnya la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Itu kan umum. Mau laki-laki yang kecil, laki-laki yang besar, yang laki-laki yang tua, yang muda, umum. Kalau misalnya la rajula ini kan terbatas, tidak ada 2 orang laki-laki. Berarti kemungkinan ada 1 orang atau ada 3 orang atau lebih. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. As-saniyah al-fadul umum. Lafaz dari umum. Jadi apa saja, kata yang mana saja yang menunjukkan umum. Dzakara al-musannif rahimahullah taala. Sudah habis waktu belum? Oke. Insyaallah al-fadul umum ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak ada yang mengingatkan ya? Takut nanti kelamaan ya. Kayak kemarin itu sampai 1 jam 20 menit. Kelupaan kayaknya. Oke, silakan istirahat, nanti kita masuk lagi.